pelajaran yang sangat bagus ya. Kita kaitkan dengan Cirebon karena waktunya bersamaan. Tidak ada satu alat bukti pun yang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya. Ya. Itu satu. Bagi hakim yang mengadili, bagi jaksa yang menuntut, ini pelajaran sangat baik. Ada enggak satu alat bukti yang menunjukkan bahwa Jessica lah pelakunya? Satu aja, enggak ada. Yang kedua, ini juga pelajaran yang paling bagus, bahwa harus ada alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersesuaian. Saksi saja walaupun 1000, kalau tidak bersesuaian itu lemah dia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berkali-kali mengatakan scientific itu dikaitkan dengan apa? Bukan hanya dikaitkan dengan untuk membuktikan ini cyanida, ini bukan, tapi untuk membuktikan bahwa dia pelaku. Scientific berupa apa? Scientific pembicaraan di HP yang mengatakan bahwa akan terjadi ini, nggak ada. Kemudian scientific berupa apa? CCTV yang memperlihatkan bahwa Jessica memasukkan racun, tidak ada. Jadi ini kasus diancam dengan hukuman mati loh. Itu mislingnya di mana? Ya mislingnya karena nggak ada scientificnya, dihukum hanya berdasarkan CCTV itu kan scientific evidence. Tapi dalam hal ini mislingnya di mana menurut Anda, Pak Susno? Ya nggak ada sama sekali. Nggak ada kaitannya. Rekamannya asli memang tidak ada. Rekamannya asli memang Satu tidak rekaman ada. asli nggak ada. Kalaupun rekaman, jika andaikan rekaman itu adalah benar, toh tidak menunjukkan bahwa Jessica memasukkan sesuatu. Hanya dia geser paper bag. Karena geser paper bag dianggap bahwa dia masukkan sesuatu, ini namanya subjektif. Subjektif itu apa? Adalah prasangka, asumsi, praduga. Itu nggak boleh ngukum orang berdasarkan praduga. Dosa tanggung penumpang. Yang berikut, hakim harus belajar juga. Jaksa harus belajar, polisi harus belajar adalah persesuaian alat bukti. Bukan jumlah. Oh, telah diperiksa saksi, ahli bahasa, ahli pantun, ahli apa lagi, termasuk ahli nujum. Bukan itu. Tapi persesuaian antara ini ada nggak saling keterkaitannya. Bukan jumlah, tetapi quality daripada alat bukti. Jadi apa yang terjadi kepada Mirna, kalau saya tanyakan kepada Anda yang punya pengalaman sebagai penyidik, apa yang terjadi kepada Mirna hingga dia tewas? Ya, Mirna meninggal. Itu tugas daripada penyidik, harus mencari apa penyebab meninggalnya. Penyidik cari penyebabnya, bukan menentukan meninggalnya karena baru mencari alat bukti. Ini salah. Ini nampaknya, oh dia meninggal karena racun, cari orangnya, cari alat bukti. Ini kan cara berpikir yang keliru. Teori penyidikan diajarkan di sekolah dan diajarkan di hukum acara pidana kita adalah membuat terang suatu peristiwa. Suatu peristiwanya apa? Ditemukan orang meninggal. Dengan segitiga evidence itu, orang meninggal ini baru dia diselidiki, pidana apa bukan. Belum tentu kan, bisa meninggal karena sebab dari dalam, sebab karena penyakit, atau kaget, atau jantung, atau apa. Nah, kalau meninggal itu berarti selesai, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau cukup bukti, minimal 2 alat bukti yang sah, bisa membuktikan bahwa dia meninggal karena dibunuh, baru dicari pelakunya. Saya nggak tahu, apakah Jessica ini ditangkap dulu, atau dia diperiksa dulu sebagai saksi, sebagai apa. Karena dia ini harus menjadi saksi, dia berada di TKP. Tidak bisa dia langsung jadi tersangka. Contohnya kasus Cirebon. Peggy Setiawan, juk tangkap, cet tersangka, cari alat bukti. Kalau dari BAP kan tanggal 6 kejadian, kemudian ada rekonstruksi tanggal 30 baru ditahan. Ya, sudah diperiksa kah dia? Sebelum ditahan, ditangkap? Sebelum ditangkap tuh harus diperiksa dulu sebagai saksi. Kecuali kalau dia tertangkap tangan, apa pengertian tertangkap tangan? Diketahui bahwa dia sedang melakukan peristiwa itu, memasukkan racun itu. Dan itu yang tidak ada? Iya, tidak ada. Dia bukan tertangkap tangan. Kan beberapa jarak waktunya lebih dari sehari daripada peristiwa. Apakah dia sudah diperiksa sebagai saksi? I don't know. Allahu alam. Semoga saja sudah. Kalau tidak, tapi pra peradilannya sudah terlambat.